Selama kau masih ngeributin Sintayong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih sama segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Untuk apa? Ada federasi, ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Toel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih ini segala. Dulu-dulu enggak, dulu-dulu pelatih enggak ada yang kau ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun kalau kau masih ngeributin Sintayong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sintayong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementmu. Tenang, banyak waktu Bung Toel. Tenang ya. Ngapain ngelakuin hal seperti itu? Klub happy, pemainnya dipanggil berprestasi. Udah itu aja. Gak harus ribet semua segala macam. Terima kasih semua segala macam. Itu bukan tugas pelatih. Pelatih itu tugasnya membangun tim jadi baik. Cuman itu tugasnya. Makanya kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam. Di lapangan kau nggak tahu apa-apa, nol kau. Bicara yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Tampaknya Tommy Welly alias Bung Toel ini musuhnya semakin hari sudah semakin banyak. Ya, musuh dari seorang Tommy Welly ini adalah para pecinta timnas Indonesia, para supporter timnas Indonesia, para pendukung dari Coach Sintayong maupun PSSI, serta orang-orang Indonesia yang mencintai timnas Indonesia, yang mencintai akan kemajuan dalam dunia sepak bola. Terus terang, hal itu baru bisa kita rasakan, baru bisa kita merayakan euforianya ketika timnas Indonesia dilatih oleh seorang coach yang bernama Sintayong dan ketua umum PSSI dipimpin oleh seseorang yang bernama Erick Thohir. Tentu ini adalah kebanggaan buat kita rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, ketika kita bisa merasakan prestasi-prestasi yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh seorang Coach Sintayong melalui timnas Indonesia. Dalam Piala Asia kemarin, kita bersama-sama melihat dan kita bersama-sama merasakan kebahagiaan di mana prestasi yang dipersembahkan oleh tim debutan ini akhirnya menduduki peringkat keempat. Luar biasa ketika timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia, mampu mengalahkan tim-tim seperti Korea Selatan yang tentu kita semua tahu bahwa kehebatan yang dimiliki oleh mereka ini sangatlah luar biasa. Ketika masih ada satu setan dua binatang seperti Tommy Welly alias Bung Toel ini, tentunya kita para pecinta bola mania pastinya autogram, auto emosi. Melihat raut wajahnya saja, saya sendiri pun sudah muak. Sehingga saya tidak akan pernah bosan dan saya tidak akan pernah berhenti untuk terus memantau si Tommy Welly alias Toel yang selalu mengeluarkan bacotan-bacotan sampah, yang selalu mengkritisi Coach Sintayong, timnas Indonesia maupun PSSI. Manusia yang satu ini bagi saya secara pribadi adalah hama.
sosok penghambat dalam meraih kesuksesan, khususnya dalam timnas Indonesia ini. Sehingga saya secara pribadi pun ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania, agar kita jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mengawasi bacotan-bacotan yang tidak berbobot yang dilontarkan oleh seorang pengamat bola abal-abal yang bernama Tommy Welly alias Towel alias Handung ini. Sampai kapanpun, mari kita menjadi supporter sejati. Mari kita menjadi pendukung timnas sejati yang selalu berada di belakang mereka, entah itu di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Timnas Garuda, mereka berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mereka telah membuktikan kepada kita semua dengan mengangkat marwah bangsa ini, sehingga dunia tidak bisa memandang sebelah mata dengan kemajuan timnas Indonesia saat ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas segala perjuangan yang telah mereka raih, atas segala prestasi yang telah mereka persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Ayo, kita semua pasti bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk selalu mendukung timnas Indonesia. Dan bagi Tommy Welly bersama kelompoknya yang selalu menghujat, yang selalu menghasut, yang selalu mengkritik, yang selalu membangun narasi-narasi brengsek, hati-hati bahwa musuh Anda adalah para pecinta timnas Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Jangan turunkan Sintayong di Piala AFF. Tolong Pak Erick Thohir, mending pakai pelatih lokal dan pemain lokal semua untuk menguji kemampuan, mengasah kemampuan pemain lokal kita ya. Karena juga nggak masuk kalender FIFA, jadi tidak pengaruh ke peringkat FIFA juga. Terus rentan cedera juga, jadi mending pakai pelatih lokal, pemain lokal semua, biar tuh pada latihan di situ ya, buat latih mental juga. Oke, semoga didengar. Terima kasih, Jos. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi, ya. Oke. Hasil pengamatannya itu berisi gitu. Yang lain? Bukan hanya ingin menyenangkan orang, ya. Oke. Ya Kak. Nah ini yang kita butuh tuh yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat nggak ada isinya. Ada tuh. Ada ya, nggak ada isinya, terus memberikan komentar yang ya tapi Seolah-olah tapi disukai orang gitu. kita nggak usah sebut nama coach. Ya, ya saya nonton ini apa yang dia sampaikan ya, saya nggak ngerti apa yang dia sampaikan itu gitu. Dari kacamata coach sebagai mantan pemain, Ya, sebagai pelatih, sebagai penikmat, pengamat sepak bola juga, Ya, itu ya. nggak ada isinya. Nggak ada isinya, nggak ada isinya. Ada yang begitu itu. Ya, tapi nyenengin orang, disenengin orang itu, ya kan? Entertaining. Entertaining. Yang mungkin dia itu yang pakai. dibilang, itu yang sama dibilang sama si Alek tadi. Ya kan? Sepak bola itu sama seperti bisnis hiburan. Semua orang bisa komentar, ya, padahal belum tentu paham itu. Apakah ada yang kenal dengan sosok manusia yang sedang membangun narasi membela Bung Towel ini? Kalau ada yang kenal, monggo silakan dikunjungi akun-akun media sosialnya. Karena ini salah satu pemuja Bung Towel. Kelompok-kelompok dari seorang Tommy Welly bersama basisnya ini adalah kelompok-kelompok yang memang mereka sedang berjuang untuk menghambat kemajuan timnas Indonesia. Yang salah satunya adalah pemujanya yang satu ini. Entah siapa namanya, saya juga kurang kenal, tetapi saya berharap jika pemirsa sekalian mengenal sosok manusia yang satu ini, ayo ditegur sapa, bersilaturahmilah dengan dirinya. Karena manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang selalu merendahkan timnas Indonesia. Mereka tidak mampu untuk menggunakan mata hati mereka, mata kepala mereka secara jernih
untuk melihat kemajuan timnas Indonesia saat ini. Dan lucunya, orang ini mengatakan bahwa seorang Tommy Welly adalah pengamat yang patut diberikan apresiasi. Kalau dari saya, apresiasi yang saya berikan kepada seorang Tommy Welly adalah pengamat kampret yang merusak persatuan dan kemajuan timnas Indonesia. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa saya adalah rakyat jelata yang selalu mencintai timnas Indonesia. Entah mereka kalah maupun menang, saya tetap berada di belakang mereka untuk mendukung mereka agar mereka lebih semangat untuk kedepannya. Narasi-narasi yang saya bangun mungkin ada kekeliruan, mungkin ada kekurangan, karena saya bukan seorang pengamat bola. Saya hanyalah rakyat jelata biasa. Tetapi narasi-narasi dari orang-orang yang mau menjatuhkan timnas Indonesia, yang mau menjatuhkan Coach Sintayong, yang mau menjatuhkan PSSI, saya dengan kata-kata saya sendiri dan dengan kemampuan saya sendiri, saya pasti akan bangkit dan terus lawan dan terus bersuara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania, sudah semakin banyak orang-orang yang tergabung dalam kelompoknya Tommy Welly alias Bung Towel ini. Ada beberapa nama ketika saya mencoba membaca komentar dari netizen, dari para pecinta bola mania yang selalu mengikuti channel YouTube saya. Tentu ini merupakan nama-nama yang harus kita pantau, yang harus kita lihat narasi-narasi ataupun penggiringan opini yang mereka lakukan itu seperti apa. Karena bagi saya secara pribadi, saya paling benci, saya paling tidak suka, dan kalian-kalian yang melakukan hal-hal seperti itu adalah musuhnya saya. Sehingga saya tidak pernah akan bosan untuk selalu menyerang, untuk selalu mengkritik, untuk selalu mengkanter narasi-narasi yang Anda bangun. Mari bersama kita membangun timnas Indonesia agar kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ada pengamat sepak bola yang masih mengkerdilkan definisi prestasi itu dengan trofi, dengan piala. Ini jika diterapkan, diaplikasikan pada pola pendidikan anak akan sangat-sangat fatal. Misalkan Anda punya anak, kemudian anak Anda belum bisa baca, bahkan huruf pun belum tahu. Lalu kemudian Anda masukkan ke sekolah yang mahal, kemudian Anda leskan dengan guru privat yang mahal. Dalam beberapa bulan kemudian anak Anda mulai kenal huruf dan bisa mengeja B-A, B-I, babi. Lalu kemudian Anda marah-marah kepada gurunya, kepada guru lesnya. Gua bayar mahal-mahal sekolah, gua bayar mahal-mahal guru les, bukan cuma buat begini, tapi untuk juara kelas. Lah, ini kan akan merusak mental anak, merusak mental gurunya. Dan dengan cara seperti itu, kalian nih pengamat bola ini merasa pintar dan menganggap pecinta bola Indonesia itu goblok-goblok, bodoh-bodoh. Ini mikir coba sampai di sini. Kita semua pecinta bola tuh nggak segoblok Anda gitu loh. Nggak usah ngerasa paling pintar. Antara bangga dan sedih, begitulah perasaan yang berkecamuk di hati. Bangga karena timnas putri Indonesia bisa tampil di Piala Asia U17. Event sepak bola bergengsi di kawasan Asia yang melibatkan 8 negara terbaik. Sedih karena Garuda Pertiwi hanya jadi lumbung gol. Kalah 1-6 dari Filipina, 0-12 dari Korea Selatan, dan kini giliran Korea Utara yang membombardir 9 gol tanpa balas. Total kebobolan 27 gol dan hanya mencetak 1 gol hiburan dari aksi heroik Claudia Schunemann. Bisa dibilang Indonesia hanya modal nekat tampil di Piala Asia dengan status tuan rumah, tanpa kompetisi, tanpa pembinaan, tanpa uji coba, tanpa persiapan matang. Satoru Mochizuki yang sukses mengantarkan Jepang juara Piala Dunia 2011 dan medali perak Olimpiade London 2012 bukan pesulap. Sebagai koki, bukan hanya menyiapkan resep, juga harus punya bahan-bahan dasar yang bagus. Ini yang tidak dipunyai Indonesia. Melawan Korea Utara misalnya, kita seperti sedang diajarkan bermain sepak bola. Statistik bisa dijadikan rujukan. Selama 2 kali 45 menit, Garuda Pertiwi bukan hanya tak punya shoot on target, bahkan peluang pun tidak ada. Korea Utara punya 39 peluang dengan 8 on target.
Ball position Indonesia hanya 15,4%, Korea Utara 84,6%. Kiper Gadiza harus 9 kali memungut bola dari gawangnya dengan wajah yang sangat sedih. Mulai dari menit pertama, 5 gol Korea Utara dicetak Chol In-son pada menit pertama, 10, 38, 40, dan 47. 2 gol disumbangkan Kang Ryumi menit 11 dan 45, serta 2 gol sisanya dibukukan Ro Yun Hyang pada menit 14 dan 44. Kita harus sedih dengan hasil yang diraih Garuda Pertiwi U17, tapi juga harus menguatkan mental mereka. Ya, mereka tidak salah karena sudah memberikan semua kemampuan terbaiknya. Kesalahan dilakukan PSSI karena melupakan pembinaan dan kompetisi buat mereka. Ini pelajaran mahal. Prestasi tidak bisa didapat dengan cara instan, tidak juga dengan modal nekat. Waktunya sepak bola putri mendapatkan perhatian lebih. Jangan jadi anak tiri karena sejatinya mereka juga punya hak untuk berprestasi. Jangan biarkan mereka menangis meratapi nasibnya. Ingat, saat ada Liga Sepak Bola Wanita alias Galanita, sepak bola putri kita pernah berjaya. Peringkat keempat Piala Asia 1977 dan 1986. Runner up Piala AFF 1982 dan 1985. Yuk, bangkitkan kembali sepak bola putri lewat pembinaan dan kompetisi. Ingat, timnas yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Yuk, gunakan akal sehat agar sepak bola putri kita kembali mengkilat. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Selain banyaknya haters Sintayong yang membuat konten untuk menjelek-jelekkan Sintayong, ternyata ada juga konten kreator yang membuat konten hoax ya. Banyak itu. Di antaranya ada yang bikin list pemain yang akan dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia nanti lawan Irak 6 Juni. Padahal belum ada listnya dari Badan Tim Nasional maupun dari Coach Sintayong. Terus mengenai Guin kemarin, katanya pertandingan diulang karena pemalsuan umur, iya kan? Terus ada juga hoax mengenai pemain Jens Raven sama Kelvin Verdong pasti main katanya di 6 Juni. Padahal kan proses naturalisasinya aja di Kemenkumham belum, di DPR belum, apalagi ambil sumpah gitu loh. Nah, jadi menurutku teman-teman harus bisa memilah mana yang berita benar, mana yang hoax gitu loh. Karena banyak loh yang bertanya, bahkan nge-DM aku gitu loh. Bang, bener nggak Guinea dicoret, digantikan Indonesia, pemalsuan umur? Bang, bener nggak kalau misalnya Kelvin Verdong pasti main nanti tanggal 6 gitu loh. Kalian harus jadi supporter yang cerdas ya. Selain kalian juga harus memilah-milah berita mana yang memang benar, mana yang hoax, kalian juga harus bisa merespon dengan baik. Makanya akun-akun seperti itu nggak usah kalian follow. Mereka itu cuman pansos, akhirnya dapat viewers, dapat followers, tapi efeknya adalah banyak orang yang termakan hoax. Jadi stop hoax dan stop percaya hoax. Salam Timnas Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini terkait dengan informasi sepak bola di tanah air. Hal yang menarik ketika timnas wanita harus mengalami kekalahan, dan bagi saya secara pribadi ini adalah sebuah pengalaman yang harus mereka pelajari untuk kedepannya. Ya, saya secara pribadi memang melihat bahwa selama ini turnamen-turnamen khusus kepada kaum perempuan ini jarang kita temui. Tetapi ternyata mereka juga punya hak untuk meraih prestasi. Pesan dari saya yang rakyat jelata kepada PSSI, mari kumpul mereka, carilah pemain-pemain yang punya talenta untuk segera dilatih
untuk segera diasah, diasuh, dibina, dan lain sebagainya, agar mereka tidak kalah saing dengan pemain timnas pria di Indonesia ini. Tentu saya sangat yakin dan percaya seorang Erick Thohir mampu untuk merencanakan hal-hal yang terbaik untuk meraih prestasi di masa yang akan datang, khususnya kepada kaum perempuan ini. Mereka punya hak yang sama dalam dunia olahraga. Sudah sepantasnya bahwa mereka harus mendapatkan perhatian khusus atau special attention untuk mereka membina dunia olahraga khususnya bola kaki menjadi yang terbaik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Cuplikan-cuplikan video tadi semoga saja bisa menambah informasi baru buat kita semua, khususnya para pecinta bola mania. Dan satu hal penting disampaikan oleh netizen juga, bahwa kita jangan cepat atau mudah percaya dengan isu-isu yang berseliweran di media sosial, khususnya berita-berita hoax. Mari jadilah supporter yang cerdas, jadilah pribadi yang benar-benar mampu untuk mencari sumber-sumber kebenaran dari semua berita-berita itu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mudah ditipu atau mudah digoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania di tanah air ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.